Mengapa Abu Thalib tetap melindungi Nabi Muhammad SAW meski menolak Islam? Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang telah mengasuhnya sejak kepergian sang kakek Abdul Muthalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW seperti anak kandungnya sendiri. Disebutkan dalam buku Orang Kafir dalam Keluarga Nabi SAW oleh Ahmad Sarwat, Abu Thalib merupakan salah satu kerabat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengakui kenabiannya tatkala semua orang beriman di usia 40 tahun. Meskipun selalu melindungi semua perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya, Abu Thalib tetap tidak mau bersyahadat. Lantas, mengapa Abu Thalib tetap melindungi Nabi Muhammad SAW meski tidak memeluk Islam semasa hidupnya? Alasan Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib tetap melindungi Nabi Muhammad SAW meski tidak memeluk Islam semasa hidupnya, karena dia adalah paman Nabi Muhammad SAW yang telah merawatnya sejak yatim piatu pada usia 8 tahun. Mengutip dari buku Pintar Sejarah Islam karya Hasim A. Ibrahim dan Muhammad As-Soleh, Abu Thalib telah mengasuh dan melindungi Nabi dengan baik selama kurang lebih 42 tahun. Bahkan Abu Thalib lebih mengutamakan Nabi Muhammad SAW dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Selama itu Abu Thalib selalu setia melindungi, menemani dan membela keponakannya hingga ajal menjemputnya, yakni 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dilansir dari buku Sejarah dan Kebudayaan Islam periode klasik karya Profesor Dr. Haji Faisal Ismail MA, ketika Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam, beliau turut melarang adanya berhala-berhala yang disembah oleh para pembesar Quraisy dan kaumnya. Suatu hari, Abu Thalib pernah didatangi oleh pemuka kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian dia berkata, "Abu Thalib, keponakanmu ini sudah mencaci maki berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Sekarang harus kau hentikan ia, kalau tidak biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau mewakili pihak kami menghadapi dia." Namun permintaan dari pemuka kafir Quraisy tersebut ditolak dengan baik oleh Abu Thalib. Kafir Quraisy pun tetap terus-terusan bersekongkol melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di hari yang lain, mereka mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda rupawan bernama Umar bin Walid bin Mughirah yang akan mereka berikan kepada Abu Thalib sebagai anak angkat. Sebagai gantinya, Abu Thalib harus menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Akan tetapi, usaha dan upaya kafir Quraisy ini kembali ditolak oleh Abu Thalib. Dengan kemauan yang keras dan gigih, para elit Quraisy mendatangi Abu Thalib lagi seraya berkata, "Engkau sebagai orang yang terhormat di kalangan kami telah meminta kepadamu agar menghentikan keponakanmu itu, tapi tidak juga kau lakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Kau suruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia sampai salah satu pihak nanti binasa." Berat sekali bagi Abu Thalib untuk berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Namun di sisi lain dia tak sampai hati menyerahkan atau membuat keponakannya itu kecewa atau ditimpa mara bahaya yang dirancang oleh pemuka Quraisy itu. Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad SAW dan menceritakan maksud para pemuka Quraisy tersebut. Dia menghimbau kepada Nabi Muhammad SAW, "Jagalah aku, begitu juga jagalah dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tidak dapat kupikul."
Mendengar ucapan Abu Thalib itu, Nabi Muhammad SAW mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Dengan nada yang santun, Nabi SAW pun berkata kepada pamannya, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan pernyataan itu, Nabi Muhammad SAW dengan ekspresi sedih menundukkan wajahnya seraya menangis meneteskan air mata. Ketika membalikkan badan hendak pergi, Abu Thalib memanggilnya, "Menghadaplah kemari, anakku." Nabi Muhammad SAW pun berpaling menghadap ke arah Abu Thalib, lalu pamannya berkata, "Pergilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka karena alasan apapun untuk selama-lamanya." Pernyataan Abu Thalib itu sangat membesarkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan gerakan dakwahnya. Demikianlah sosok Abu Thalib yang senantiasa melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW dengan tulus, meskipun dirinya tidak memeluk Islam.